Spoiler One Piece 1044. Di awal cerita One Piece 1044, di sampulnya, Oven telah meninggalkan buku tahanan, yang terbuka di halaman Niji dan Yonji, di sebuah ruangan di mana beberapa saudara laki-lakinya berada. Saat Oven mengucapkan selamat tinggal, saudara-saudaranya bersiap untuk memulai semua jenis penyelidikan pada tubuh Niji dan Yonji. Selanjutnya, One Piece 1044 dimulai dengan Luffy yang berbicara diiringi suara drum yang terdengar semakin keras. Luffy heran, mengapa dirinya bisa bangun, jika sebelumnya dia kalah dari Kaido. Luffy tiba-tiba juga merasa sangat senang, dan kita akan melihat dari kejauhan penampakan kilat hitam yang terpancar dari tubuh topi Jerami. Zunesha, yang di chapter sebelumnya mengatakan mendengar suara genderang kebebasan dan menyebut soal Joy Boy, masih bersama kapal pemerintah dunia di laut dekat Wano. Momonosuke melihat ke atap Onigashima, dia sangat marah dan bahkan gemetar. Momonosuke dan Yamato bertanya-tanya, apakah yang dimaksud Joy Boy oleh Zunesha adalah Luffy. Sementara itu di aula bagian menara otak kiri, kita akan melihat Somi merawat Sanji yang berbaring di kasur. Tiba-tiba, Sanji bangun, karena merasakan sesuatu, dan saat dia melihat ke atas, dia berkata, Luffy. Berpindah lagi di lantai panggung, sekutu Luffy juga merasakan sesuatu. Kid, Law, dan Hyogoro melihat ke atas untuk memastikan sosok yang mereka lihat benarkah Luffy. Marco juga merasakan sesuatu dan menceritakannya pada Nami dan Tama, yang menangis sambil berpelukan. Marco berkata, topi Jerami masih hidup. Mendengar itu Nami bertanya apakah Luffy masih hidup, Otama juga berkata apakah dia masih hidup, Aniki. Kemudian cerita berpindah ke Tanah Suci Mary Joyce, ke ruang otoritas di Kastil Pangea. Gorose terus berbicara tentang situasi di Wano, salah satu dari mereka bertanya-tanya apakah layak kehilangan agen tingkat atas dan membuat Kaido marah. Gorosei dengan rambut gimbal menjawab bahwa itu sepadan, terutama mengingat masa depan yang mungkin ditimbulkan oleh situasi di Wano. Pemerintah dunia mencoba untuk menjaga Gomu Gomu no Mi bersama mereka di setiap era. Tapi, entah bagaimana, buahnya selalu hilang. Dan 800 tahun telah berlalu, kata pendekar Gorosei. Ini seperti jika Akuma no Mi mencoba melarikan diri dari mereka, kata Gorosei dengan janggut dan kumis besar. Itu mungkin, karena kita tahu buah Zoan memiliki pikirannya sendiri, dan nama lain dari Gomu Gomu no Mi adalah, kata Gorosei dengan bintik di kepalanya. Hito Hito no Mi, mythical Zoan model Nika, lanjut Gorosei pirang. Seperti yang dikatakan Gorosei, kita akan melihat siluet Luffy dengan bulan purnama di latar belakang, siluetnya identik dengan Nika tanpa senjata di tangannya. Meskipun kita hanya melihat siluet hitam, terlihat jelas bahwa Luffy sedang tertawa. Selain itu, suara drum terus berlanjut. Gorosei terus berbicara, saat kita melihat siluet wajah Luffy dari dekat, dia tertawa. Tubuhnya memiliki sifat karet dan dia bisa bertarung dengan cara apapun yang dia mau. Membuat orang tersenyum kemanapun dia pergi. Dia adalah prajurit pembebasan, juga dikenal sebagai Nika, kata Gorosei. Kebangkitan akan memberi tubuh karet lebih banyak kekuatan dan kebebasan. Dikatakan bahwa itu adalah kekuatan paling konyol di dunia. Selanjutnya, cerita beralih ke aula harta karun di lantai 2 Kastil Onigashima. Orochi masih terjebak di bawah reruntuhan dan memanggil Hiyori. Orochi mengaku menghargai Oden tetapi kini dia sedang dimanfaatkan oleh Kaido. Orochi meminta Hiyori untuk kabur bersama, tetapi adik Momonosuke itu mengungkit janji Oden. Oden, percaya pada janji yang kau dan Kaido buat untuk membebaskan Wano. Selama 5 tahun, ayah saya menari dengan cara yang lucu, bahkan melawan keluarganya. Ayah saya menepati janjinya, kata Hiyori. Dia percaya pada janji untuk membebaskan mereka semua. Dia bahkan bertahan 1 jam terbakar dalam minyak mendidih. Dia selalu tertawa bahkan jika kehidupan seluruh negara dirusak. Ayah saya menanggung semua rasa sakit itu sendirian. Kemudian kita akan melihat kilas balik kecil antara Oden dan Hiyori. Saat itu Hiyori bertanya kepada Oden apakah sang ayah baik-baik saja ketika setiap orang membicarakan hal buruk tentangnya. Ya, saya baik-baik saja dengan itu. Itu karena saya punya kalian di sisi saya, jawab Oden. Kembali ke masa sekarang, Orochi memuji Oden dan sebagai shogun dia akan menghormatinya. Hiyori melepas topengnya dan berteriak marah pada Orochi saat dia menangis kesakitan. Namaku Kouzuki Hiyori. Diamlah, kau pria kurang ajar.
Bahkan saat perutku kosong dan memakai kain rusak, saya hidup bangga dengan nama ayah saya, kata Hiyori. Anda seharusnya tidak berada di posisi shogun bahkan hanya untuk 1 hari. Anda adalah orang bodoh yang menyedihkan. Dan seiring bertambahnya kebodohanmu, begitu juga nyawa tak berdosa binasa dengan sia-sia. Orochi tampak sangat takut setelah mendengar ucapan Hiyori. Kau tidak akan melakukan apapun padaku kan? Balas dendam tidak terlalu populer saat ini. Dan bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Kaido, kata Orochi. Tiba-tiba, versi kecil Kazenbo Kanjuro kembali ke tempat Orochi dan Hiyori berada. Anda kembali pada waktu yang tepat. Ini membalikkan keadaan. Bakar wanita itu sampai dia mati. Sungguh sebuah tragikomedi sisa-sisa Kozuki, pernahkah kamu melihatnya? Ini adalah keberuntungan dari yang terkuat, kata Orochi. Kazenbo Kanjuro mengabaikan kata-kata Orochi dan bukannya pergi ke Hiyori, dia malah membakar Orochi. Kembali ke atap Onigashima, di sana kita melihat lagi siluet Luffy dengan bulan purnama di latar belakang. Aku merasa bisa melakukan apapun yang aku mau. Detak jantungku terdengar sangat menyenangkan. Ini adalah puncak tertinggiku. Ini adalah Gear 5, kata Luffy. Kembali ke lantai, ledakan besar Haoshoku Haki datang dari atas. Banyak kilat hitam menembus atap dan bawahan Kaido mulai jatuh pingsan dengan busa di mulutnya. Kita akan melihat atap mulai pecah dan lengan Luffy muncul dari lubang. Lengannya besar dan meraih tubuh Kaido dalam bentuk naga tanpa kesulitan, membuat semua orang yang melihat pemandangan itu kaget. Luffy menarik Kaido ke atas dan menyeretnya dengan mudah ke atap, kemudian meningkatkan massa ototnya dan mulai memutar tubuh Kaido. Luffy berhenti berputar dan mulai membanting Kaido bola-balik di tanah, sampai Luffy melepaskannya. Kaido bangun dengan pusing, dengan benjolan di kepalanya dan bintang-bintang kecil keluar darinya. Luffy yang telah kembali ke bentuk normalnya terbaring di tanah sambil tertawa tanpa henti. Tetapi ketika dia melihat bolo bread Kaido, dia berteriak kaget. Luffy meraih tanah dengan tangannya dan merentangkannya, menyebabkan tanah berubah menjadi karet. Bolo bread Kaido menyentuh tanah, tetapi karena sekarang menjadi karet, itu tidak hancur dan menahan serangan. Luffy berubah kembali ke bentuk berototnya dan menarik sebidang tanah, menyebabkan bolo bread memantul kembali ke Kaido. Kemudian ada ledakan besar. Kita akhirnya akan melihat seluruh tubuh Luffy dengan jelas. Penampilan fisiknya hampir sama seperti biasanya, meskipun kemejanya sekarang berwarna putih, bukan hitam. Rambutnya sekarang terlihat seperti api dan dia memiliki kerak uap di lehernya dan di bawah ketiaknya seperti dalam bentuk Gear 4. Alisnya sekarang melengkung mirip dengan Sanji dan pupil matanya telah berubah. Luffy tertawa tanpa henti saat Kaido berdiri. Saya minta maaf atas apa yang terjadi tadi. Aku bodoh. Saya tidak ingin menang seperti itu, kata Kaido. Luffy menatap Kaido dengan tekad dan senyum di wajahnya. Jangan sebut itu. Ayo akhiri ini, kata Luffy. Nah teman-teman semua, terima kasih dari kalian yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.